Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaira Janataini dari kelas PAI 5C dengan nomor NIM 1908 Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai peradaban Islam di Timur Tengah. Menurut Badriyatim, peradaban Islam adalah terjemahan dari kata Arab al-Hadoroh al-Islamiyah. Kata ini sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan Islam. Padahal kata kebudayaan dalam bahasa Arab adalah as-saqafah. Di Indonesia, sebagaimana di Arab dan di Barat, Eropa dan Amerika, masih banyak orang yang menyinonimkan kata kebudayaan dan peradaban. Secara terminologi, istilah peradaban sering digunakan sebagai persamaan yang lebih luas dari istilah budaya yang populer dalam kalangan akademis, di mana setiap manusia dapat berpartisipasi dalam sebuah budaya yang dapat diartikan sebagai seni, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, nilai, bahan perilaku, dan kebiasaan dalam tradisi yang merupakan sebuah cara hidup masyarakat. Wilayah Timur Tengah yang sejak awal merupakan basis lahirnya peradaban Islam, khususnya dalam bidang pendidikan Islam, menarik untuk dikaji. Terutama ketika arus modernisasi sebagai produk peradaban Barat mulai melanda hampir seluruh wilayah di dunia ini, termasuk wilayah Timur Tengah. Agak sulit dipungkiri bahwa arus modernisasi dengan dasar filosofisnya sendiri-sendiri telah membawa perubahan tersendiri sehingga perubahan menjadi semacam bagian yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Modernitas yang melanda Timur Tengah selama 150 tahun terakhir telah mempengaruhi kebudayaan dan masyarakat tradisional. Konflik dan reaksi berlangsung di mana-mana sebagai konsekuensi dari interaksi antara modernitas dan tradisi lama masyarakat. Grunbaum mengemukakan bahwa individu dan masyarakat terpecah-pecah. Sebagian menerima dan sebagian lagi menolak agresi mentalitas Barat ke wilayah tersebut. Karena dampak dari agresi tersebut, kelompok-kelompok tertentu dan pemerintah segera meningkatkan power dengan cara mengadopsi teknologi Barat dan mensponsori perlunya modernisasi. Akibatnya, perubahan yang dinamis telah menjadi bagian yang esensial dari kehidupan masyarakat Timur Tengah yang meliputi Mesir, Saudi Arabia, Jordania, Palestina, Libanon, Syria, Turki, Irak, Iran, Emirat, dan kesultanan-kesultanan yang ada di kawasan Teluk Persia sejak awal abad ke-19. Para pengkaji sejarah Islam pada umumnya menyarankan 3 periode dimaksud sebagai mewakili masa kemajuan pesat atau klasik, masa kemandekan atau pertengahan, dan kebangkitan kembali atau modern. Jika gerak dinamika naik turunnya, sejarah Islam digambarkan dengan sebuah kurva, maka periode modern mewakili garis tanjakan yang kedua. Zaman modern menjadi relevan bukan semata karena namanya yang menarik, tetapi karena kandungan substantifnya yang disebut modernitas. Dalam wacana pemikiran tentang modernitas ditemukan banyak sekali saran dan pendapat tentang nilai-nilai fundamental dari modernitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Indrawati dengan NIM 1908101113. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai transformasi peradaban Islam modern di Timur Tengah, Arab, dan Wahabisme. Arab Saudi merupakan negara kerajaan yang selama ini dikenal sebagai gerbong utama yang menggerakkan penyebaran paham Wahabisme. Kombinasi antara seorang teolog sekaligus revivalis, Muhammad ibnu Abdul al-Wahhab, dengan seorang kepala suku lokal Arab, Muhammad ibnu Saud, melahirkan sebuah gerakan politik keagamaan yang kemudian menjadi basis konstitusi yang berlaku di kerajaan Arab Saudi. Hubungan antara Al-Wahhab dan Ibnu Saud ini saling menguntungkan satu sama lain. Al-Wahhab bisa menanamkan doktrin pemerintahan Tuhan berbasis Wahabi yang diyakininya. Kemudian Ibnu Saud ini mendapatkan keuntungan politik dari doktrin religiopolitik yang ditawarkan oleh Al-Wahhab itu sendiri. Romantisme antara Wahabi dan kerajaan Saudi sudah berjalan sejak puluhan tahun silam. Hubungan di antara keduanya ini semakin erat ketika petrodolar mengalir deras dari sumur-sumur minyak Saudi. Akibatnya ekspansi Wahabi semakin meluas dan stabilitas kerajaan semakin terjamin dengan sistem pemerintahan yang terlihat dari ideologi Wahabi. Itu adalah pengantar mengenai Arab dan Wahabisme. Kita lanjut mengenai sejarah singkat lahirnya Wahabi. Wahabisme ini merupakan suatu paham atau ajaran keagamaan yang pertama kali muncul di Arab Saudi sekitar abad ke-18. Paham ini bersandar pada paham keagamaan yang dikenalkan oleh Muhammad ibnu Abdul al-Wahhab.
Sejarah pemikiran Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab ini tidak lepas dari pengaruh riwayat pendidikannya yang dia tempuh. Dia mempelajari fikih dan teologi di Mekah dan Madinah dan mengambil Ibnu Taimiyah sebagai teladannya. Inti dari teologi dan gerakan Al-Wahhab adalah doktrin tauhid, sebuah monoteisme mutlak yang tercermin dari penyebutan diri kaum Wahhabi itu sendiri sebagai kaum pengesa atau muwahhidun, orang-orang yang mengesahkan Tuhan. Para pengikut Wahhabi ini mengharamkan praktik agama yang bersinggungan dengan sebuah tradisi. Berdasarkan pemahaman teologi yang dibangun dalam ajaran Wahhabi ini, membuat para pengikut Wahhabi cenderung sentimen dan berlaku anarki dalam menyikapi perbedaan. Misalnya, mereka menghancurkan bangunan-bangunan bersejarah dengan alasan syirik. Visi Wahhabi mendunia pada dekade 1960-an sebagai respon terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh nasionalisme dan sosialisme Arab. Nah, pada dekade ini ada kekuatan lain yang muncul ke permukaan dan mengancam status quo kerajaan Arab konservatif. Kekuatan itu muncul dari pemimpin Mesir yaitu Muhammad Nasir yang dikenal sebagai penganut ideologi sosialisme sekuler progresif. Kemunculan Nasser ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi penguasa-penguasa Arab, khususnya bagi pihak-pihak yang selama ini menikmati romantisme hidup dengan kekayaan yang melimpah. Nasserisme atau sebutan untuk aliran pemikiran Nasser menjadi momok yang menakutkan karena Nasser ini dengan ideologi yang sosialisme, dia membangun atau menjanjikan revolusi sosial bagi masyarakat Arab. Kekhawatiran penguasa-penguasa Arab ini membuat Raja Arab ini semakin mesra dengan Wahhabi. Bersanding dengan Wahhabi, kerajaan Arab berupaya untuk mengcounter pengaruh Nasserisme ini dengan membuat kebijakan pan-Islamisme. Nah, tidak hanya pihak kerajaan Arab Saudi yang merasa terganggu dengan Nasserisme ini, namun juga ada pihak Amerika Serikat yang mempunyai kepentingan besar di bumi Arab. Kemudian tidak hanya Nasser yang menjadi ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah ini, namun juga terdapat Muhammad Mossadegh yang berasal dari Iran yang selalu mengagungkan ide nasionalisme. Pengaruh Nasser dan Mossadegh ini membuat Amerika Serikat mendekati Arab Saudi untuk mengimbangi kekuasaan Nasser. Amerika menggunakan Islam sebagai jembatan politik untuk mengisolasi pengaruh dari Nasser itu tersendiri. Nah, corak keberislaman Wahhabi yang puritan menjadi daya tarik sendiri bagi Amerika untuk mendekati dan menjalin kerjasama dengan Saudi untuk melawan Nasser. Nah, untuk menghambat pengaruh Nasser ini, baik Saudi ataupun Amerika sama-sama menggunakan pengaruh gerakan Islam arus utama seperti Ikhwanul Muslimin dan Jamaat Islamiyah. Nah, dari sinilah Arab Saudi ini membangkitkan Islamisme untuk menopang kepentingan politik kekuasaannya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman-teman kelompok 4, bahwa saya akan menjelaskan tepatnya pada tokoh-tokoh sejarah peradaban Islam modern di Timur Tengah, khususnya di daerah Saudi Arabia dan Wahhabisme. Tokoh-tokoh Saudi Arabia tentu tidak lepas dengan Abdullah bin Saud atau dikenal dengan dari Bani Saud, dan tokoh Wahhabi, tokoh sentralnya yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Pertama, Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah seorang keturunan Najd, ya, lahir di Najd. Kemudian ayahnya adalah ahli ulama di bidang mazhab Hanafi. Kemudian mempunyai adik yang juga sangat ngalim, namanya Sulaiman. Cuman
Muhammad bin Abdul Wahhab ini mempunyai pendapat sendiri, sehingga ayahnya sendiri pun dan adiknya tidak bisa membendung kebebasan berpikir dari Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Kemudian mengembaralah ke Madinah yang kala itu menjadi pusat pendidikan ilmu pengetahuan, dan sampai ke Irak, sampai ke Iran untuk memperoleh ilmu-ilmu, kan tetapi ilmu yang didapatkan tidak murni gitu. Dalam artian mengklasifikasikan apa yang sebelumnya sepaham dengan dirinya, yaitu seperti suka dengan buku-buku Ibnu Taimiyah, kan tetapi tidak mengadopsi penuh apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Contoh, Ibnu Taimiyah adalah pendiri dari madhab, bukan madhab ya, namanya Thariqah Qadiriyah. Nah, Thariqah Qadiriyah ini yang terkenal di dalam persufiannya. Akan tetapi Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mengambil tasawufnya, bahkan mencela ahli tasawuf. Gurunya sendiri pun dicela dalam artian tidak diikuti gitu, hanya mengikuti pemikiran radikalnya tentang tidak suka dengan Syiah, kemudian tidak suka dengan Mu'tazilah dan lain sebagainya. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab ini sebagai motor di dalam pemberontakan yang dilakukan oleh tentara Bani Sa'ud. Nah, di sini kemudian Bani Sa'ud, Abdullah bin Sa'ud, Muhammad bin Sa'ud ini adalah tokoh politik sebenarnya di kota tersebut. Kemudian ada pemimpin yang lengser. Setelah lengser, ternyata memiliki karakteristik dan faham yang sama dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, sehingga melakukan koalisi untuk melakukan sebuah gerakan penumpasan syirik, penumpasan musyrik, penumpasan kafir, yang intinya yang tidak segolongan dengan Muhammad bin Abdul Wahhab itu dikatakan kafir, sehingga wajib diperangi, darahnya halal. Sehingga seluruh pemberontakan, seluruh sebagian besar Arab dikuasai oleh tentara Ibn Su'ad itu. Sampai negeri Hijaz, Mekah, Madinah dikuasai tentara Su'ud dan melakukan kegiatan yang keluar dari koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti membongkar situs-situs sejarah, tempat mengajar Imam Syafi'i dibongkar. Kemudian yang terakhir ingin membongkar makom hadrati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ulama-ulama seluruh dunia tersontak akan kabar tersebut. Khususnya ulama Jawa mengirimkan delegasi yang disebut dengan Komite Hijaz ulang membuat nama organisasi Nahdlatul Ulama. Selain dua tokoh ini, Muhammad bin Abdul Wahhab dan Sa'ud, juga banyak tokoh-tokoh lain yang berperan di dalamnya. Ada sekarang seperti Raja Salman. Modern ini ada lagi anaknya yang kemudian melahirkan sebuah program-program baru yang sangat berpengaruh dalam perpolitikan, ekonomi, dan kemajuan di negara tersebut, khususnya Arab Saudi itu. Kira-kira begitu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.